Dalam adat masyarakat Bugis, proses pernikahan mempunyai beberapa rangkaian acara. Salah satunya adalah mapaci. Mapaci bermakna sebagai pensucian bagi calon mempelai dari segala kotoran, dosa, atau keburukan lainnya yang pernah dilakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sehingga ketika memasuki pernikahan, ia dalam keadaan yang suci, bersih, jiwa dan raga, sebagaimana kesucian pernikahan itu sendiri. Mapaci berasal dari kata paci. Paci adalah tumbuhan berdaun sejenis daun kelor yang bila dihubungkan dengan bahasa Bugis memiliki makna pacing, artinya bersih atau suci. Dalam sastra Bugis, terdapat sebuah pantun yang berbunyi, "Dua kuala sapo, unganna panasai, na beli kanuku." Artinya, ada dua kejadian pagar, yaitu kembang nangka dan penghias kuku. Kembang nangka dalam bahasa Bugis dinamakan lempu, disamakan dengan kata lempu atau jujur. Penghias kuku namanya paci, yang dihubungkan dengan kata pacing yang artinya bersih atau suci. Jadi, makna pantun tersebut adalah kejujuran dan kesucian, merupakan benteng dalam kehidupan karena kejujuran dan kesucian adalah penjelmaan dari pancaran kalbu seseorang. Biasanya sebelum prosesi mapaci dimulai, terlebih dahulu dilakukan pengajian Al-Quran atau disebut juga mapandre teme atau tamat Al-Quran. Dan sedangkan perlengkapan yang disiapkan dalam acara mapaci terdiri dari berbagai benda sebagai simbol yang masing-masing mengandung arti dan makna tersendiri. Perkenalkan, nama saya Marlina SSTBD sebagai pelaku adat Bugis Bone, Sulawesi Selatan. Dalam mapaci sendiri ada beberapa alat dan bahan yang digunakan beserta makna dari alat dan bahan tersebut. Yang pertama yaitu bantal atau angka ngelung. Bantal tersebut terbuat dari kapas atau kapuk, suatu perlambang kemakmuran, berfungsi sebagai pengalas kepala, artinya kehormatan dan martabat. Dengan demikian, bantal ini mengandung makna senantiasa menjaga harkat dan martabatnya dan saling hormat menghormati, atau dalam bahasa Bugis disebut mapakadat. Peralatan kedua adalah sarung. Sarung ini disusun sebanyak 7 helai atau 7 lembar di atas bantal yang bermakna kehormatan dan harga diri. Sedangkan sebanyak 7 helai tersebut dalam bahasa Bugis 7 erat kaitannya dengan kata matujui atau tujui yang artinya melakukan pekerjaan yang benar dan selalu benar serta berguna dan bermanfaat. Itu harapannya. Yang ketiga adalah daun pisang. Hal ini sejalan dengan penggunaan daun pisang sebagai simbol kehidupan yang berkesinambungan. Daun tua belum layu, telah tumbuh pula daun mudanya. Dalam pepatah Bugis mengatakan, "Tena podo macoli madaungi cajiang wijapatola enrek malongi-longi nenia siki barita madece." Artinya, semoga mendapatkan keturunan yang lebih baik, dapat berguna bagi bangsa, tanah air dan agama, serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang keempat yaitu daun nangka atau biasa disebut sebagai daun panasa. Dirangkai sebanyak 9 helai, diletakkan di atas daun pisang. Kata panasa ini mirip dengan sebutan kata minasa yang berarti cita-cita luhur dalam kebajikan. Sedangkan daun nangka 9 helai mengandung arti angka tertinggi, sehingga kelak calon mempelai memiliki semangat hidup yang tinggi dan dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Dalam bahasa Bugis, ia mengatakan, "Dua mi riala sapo
Unganna panasae belona kanukue, yang artinya ada dua yang menjadi perisai hidup dalam kehidupan di dunia ini, yaitu belona kanukue artinya paci atau yang membersihkan diri atau kesucian, dan unganna panasae yaitu lempu artinya kejujuran. Jadi dengan demikian diharapkan calon mempelai memiliki kejujuran dan kebersihan atau kesucian hati. Yang kelima, benok atau beras atau jagung yang telah dimekarkan, bermakna mengandung harapan kiranya calon mempelai kelak mampu untuk mengembangkan diri dan mandiri dalam kehidupan berumah tangganya. Menaburkan beras yang dibekarkan pada calon mempelai sebanyak 3 kali mengandung pengharapan doa agar mekar berkembang rezekinya. Yang keenam adalah tebani atau pati yang dibuat lilin, berasal dari lebah sebagai suluh atau penerang, yang bermakna agar perjalanan kedua calon mempelai dapat menjadi penerang, suri teladan, dan damai dalam kehidupannya. Sebagaimana makna kehidupan bermasyarakat lebah, yaitu senantiasa hidup rukun, tentram, damai, rajin, dan tidak saling mengganggu satu dengan lainnya. Yang ketujuh adalah kelapa dan gula merah. Gula merah diletakkan di dalam kelapa yang sudah dibelah, kini melambangkan cening nama lundra, artinya manis dan gurih, melambangkan kehidupan yang manis dan selalu harmonis. Sedangkan kelapa adalah tumbuhan serbaguna, bermakna bahwa kiranya calon mempelai menjadi manusia yang berguna bagi sesama dan alam sekitarnya. Yang kedelapan adalah daun paci yang telah ditumbuk halus dan ditempatkan dalam wadah yang terbuat dari logam, bermakna cinta yang tak pernah pudar, bagaikan lekatnya paci pada kuku, dan ditempatkan pada wadah terbuat dari logam atau beken atau kempu. Ini mengandung makna kesatuan jiwa calon mempelai sehingga tercipta kerukunan dalam kehidupan berumah tangga. Dalam adat Bugis Bone, Sulawesi Selatan, mapaci hanya boleh dilakukan sekali seumur hidup, yaitu dalam prosesi pernikahan pertama. Sedangkan dalam pernikahan selanjutnya tidak boleh dilakukan adat mapaci lagi. Kenapa mapaci itu hanya dilakukan sekali seumur hidup, hanya pada saat pernikahan pertama? Karena mapaci merupakan rangkaian upacara adat yang dilakukan untuk melepas masa lajang, yakni melepas masa gadis dan masa perjaka, untuk mensucikan hati dalam menghadapi hari esok, menapak bahtera rumah tangga. Hal ini mengandung doa kiranya pernikahan akan tetap langgeng, menyatu antara keduanya, dan pasangan yang disatukan tidak terpisahkan lagi hingga ajal menjemput. Laksana merah meronahnya serta lengketnya warna paci yang sulit dipisahkan dari putih. Itulah sebabnya mapacing hanya dilakukan hanya sekali seumur hidup, yaitu pada saat melepas masa gadis atau masa perjaka. Jadi untuk pernikahan kedua dan selanjutnya tidak lagi dilakukan prosesi. Demikianlah sekelumit acara mapaci yang harus kita lestarikan sebagai warisan budaya leluhur bagi generasi yang akan datang. Karena bangsa yang besar tumbuh dari jati diri budaya bangsanya. Himbauan kepada generasi muda sekarang, mari kita jaga, cintai dan lestarikan budaya yang telah diwariskan nenek moyang kita sebagai warisan leluhur. Karena bangsa yang besar tumbuh dari jati diri budaya bangsanya.